Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis fi qaryati desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto wa ghairahum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun warga desa Perning, pejabat sipil maupun ABRI, sedaya takmir musala napa niki Baitur Rahim, jamaah ingkang rawuh dan sedaya yang ada di luar, ibu bapak kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Awal sekali, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan ing ngersa dalemipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih menopo dimana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat iman, khususnya ihsan, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang untuk malam hari ini kami akan membahas tentang persaksian terhadap Allah sing bener iku kepriben. Persaksian terhadap Allah yang betul itu bagaimana? Sebab sing sapa wonge, barang siapa saat persaksiannya itu benar-benar terhadap Allah, mongko maka sholatnya mesti benar. Sing sapa wonge salate bener, mongko maka lain salat itu ya ikut bener. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Baguse laku dohir, hasannya laku dohir, itu ditentukan bagusnya laku batin. Bagusnya
lakunya rohaniyah. Lah bagusnya laku rohaniyah itu terletak pada mingkol bin zahidin, persaksiane menghadapi estu betul-betul nang Gusti Allah kang sejati. Artine estu madepe nang Allah kanthi makrifat. Ada di situ. Husnul a'mal nata iju husni ahwal mingkol bin zahidin. Di situ. Lah kebanyakan kita sebagai umat manusia sebelum lakunya dohiriyah batiniyah bagus, itu sinten kemawon siapapun kita akan mengalami satu proses di mana ruhaniyah iki di mata Allah itu kurang bagus. Lakune rohaniyah dikatakan gak bagus atau kurang bagus sebab madepe ati mingkol bin rohibin. Apa? Hati rohaniyah madepe nang urusan kepentingan urusan dunya. Mula ojo heran jenengan kalih kula waktu salat atine eling perkara urusan dunya. Yang punya kucing api, kucing apa? Wihara apa? Anggora. Waktu salat ya eling kucinge. Sing duwe tebu ya eling tebune. Allah. Ngoten Bu nggih. Pun boten napa-napa niku prosesnya kita. Cuman sampai kapan niku? Wis takokno ning ati sampean dhewe-dhewe. Sampean tanyakan terhadap hati kita masing-masing, sampai kapan? Ibnu Mas'ud niku dawuh, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat tatkala didasari mingkol bin zahidin ati makrifat pada Allah iku lebih bagus, luwih apik katimbang daripada salat saumur gak tau leren tapi atine eling kucing anggora. Lo gitu. Apik 2 rakaat iku di mata Gusti Allah. Oleh karena itu sangka menika piye? Kapan awak dhewe iki atine ganti, yang tadinya eling kucing sekarang eling Gusti Allah. Mula ayo ditandani syahadate. Ayo dibenahi persaksiane nang Gusti Allah. Lah iki ana papan. Pun nggih nek pun kula jelaske ilmune sudah jenengan tampa, ojo dipaham tok, praktekke mengki. Ngoten Bu Pak nggih, tolong praktekke. Kula mboten butuh ngaji suwe-suwe ngarakno apa bundeli ya toh, terus gak iso nglakoni, titik paham lakoni. Sebab uteke awak dhewe niku beda-beda. Tetapi
ini nanti tolong ampun dilebokno ning akal. Sampen trimo ning ati, sampen pahami ning ati apa yang ku jelaskan nanti. Bu, judulin apa mang? Dandani persaksiane dateng Gusti Allah. Yang tadinya waktu sholat ingat kucing, ben bagaimana caranya ingat terhadap Allah. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Surat napa wau Bu? Al-Baqarah 238. Melih dibuka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Pun niki dasari. Al-Baqarah wau Allah katakan hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Lakonono salat 5 waktu iku tur ya salate roh, salate ati. Salat 5 waktu itu duduknya di jasmani, ketemunya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gangsal nggih. Ini maksudnya wassolawah, as-sholawah. Tetapi ayatnya di situ ada wassolatil wusta. Maknane cara bahasa umum sholat tengah. Berarti maksudnya sholati roh. Sebab disebut menungso iku ya ana jasmani uga rohani. Ngapunten Pak nggih kula niki serba repot. Arepe takji mungguh jenengan sing wis pernah ngalami iki mesake sing lagi pemula bingung. Arepe takji mulai dasar itu mesake jenengan sing wis tingkatan menengah ke atas. Sabar Pak ya, mesake sing pemula-pemula niki. Wis rapopo, kula mudhun maneh rapopo. Demi cintaku kepadamu. Lha ngaten lho. Pun bagaimana persaksiane rohaniyah itu yang benar? Artinya yang benar kepada Allah. Pun wakumu lillahi qanitin. Laksanakno jogonen salat loro manglu. Qanitin hali khusyuk. Berarti ayat ini menjelaskan dan memberikan penegasan Sholat-sholato limang waktu iku tetapi wajib hukume husu isone husu wassolatil wusta lakonono sholat daim iku lakonono ning tengah-tengah sholat limang waktu padahal sholat daim iku gak ning kono tok. Waktu kerja, waktu mlebu WC, waktu maem, waktu nopo mawon. Nanti ruhaniyah iki dituntut supadoso ruhaniyah iki madhep ing ngersane Allah. Apa sih salat iku? Madhep dunung nyawiji nyembah dateng sejatine sing disembah. Sing nyembah kudu ketemu kalih sing disembah. Makanya disebut no waktu adzan
hayya 'alas shalah. Ayo madhep. Ayo madhep. Jane ngono gak apa-apa. Munggo khusus adzan jenengan hayya 'alas shalah sampean gawe ayo madhep. Tapi ojo ning corong ya. Ojo ning corong, ning omah dhewe ning jero kamar gak apa-apa. Tapi nang sampean corong ning masjid musala ya diantem kancingi lawang amin. Pas hayya 'alas shalah dulur-dulur ayo madhep. Aja ben gak dadi gegeran nggih. Ngoten. Lah ketika jenengan estu madhep nekani undange Allah, undangane Allah dalam kurung salat, maka hayya 'alal falah ditegasno kemenangan. Kemenangan. Awak dhewe prosesi tatkala sik ati isine kucing ya gak iso. Falah iku mboten saged. Kemenangan iki mboten saged. Kemenangan dugi napa? Kemenangan dari mana? Mujahadatu nafsu. Sebab nyun sewu anane adanya kita sholat ati kelingan teringat kucing sebab dileboni nafsu. Jari nafsu roh iku dibisiki wa yabghunaha iwaja wa yasudduna an sabilillah. Dialang-alangi Pak ruhannya sampean kaliku lambe nafsu ngalang-alangi lewat kucing apa mau anggora supe mak kucinge nek mboten dikancing lawange kok metu. Jadi ya wis gawa apa waktu sholat teringat kucing. Itulah nafsu. Makanya maksud hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Menang lawan nafsune awak dhewe-dhewe. Boten saged, Pak. Boten saged apabila kalau kita tetap tidak mengenal persaksian nyawiji menyang Gusti, boten saged. Nah, untuk bisa ruhaniyah ini nyawiji menyang Gusti harus ditekakno dinu tauhid. Akhirnya membahas tentang masalah persaksian ini. Nek wis ilmune mengke sampean tampa, aja difaham to, praktekno ning jerone salat. Setuju nggih? Pun tak terangke. Sebab ing dalem surah Al-Mu'minun Allah dawuh qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung hanya orang-orang yang beriman yang sholatnya itu betul-betul khusyuk ketemu Allah. Ngoten dah. Jenengan nekani undangane Allah ketemu ambek sing ngundang. Sinten Pak sing ngundang jenengan kali kula? Gusti. Makanya azan iku minangka undangan, diceluk jenengan. Hei undangan, awakmu oleh undangan teko presiden Bapak Jokowi. Terus piye rasane hati sampean? Wis bingung nggih, sing ngundang Pak Presiden. Piye cara jenengan kali kula sebagai masyarakat kecil mendapat undangan raja atau presiden? Adik di dalam undangan itu tulisan VIP. Wis luar biasa lah ngoten nggih. Kalau yang mengundang Pak Presiden kita bingung Pak. Terus titele
Pak Presiden ambek pangeran niku dukur mana? Nyun sewu Pak Lurah ya. Ono desa mau ada kunjungan Pak Presiden, geladi niku Masya Allah, sing tentara, sing polisi bingung koordinasi dengan perangkat desa. Pak Kades yang ngunung dewange ratu. Wah, wis kate ketekanan Pak Presiden. Allah ya Karim. Terus tingkatan Pak Presiden dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Tuhan yang Maha Esa, sapundi Pak? Ayo. Terus mengapa kita gregete ati iki lebih semangat nek diundang menungso rupa Presiden? Mengapa? Sebab alasannya cukup sederhana. Di Quran itu cukup sederhana. Wa yasudduna an sabilillah. Krono hati ini, karena hati ini tidak kenal sesungguhnya siapa Allah sebenarnya. Itu Pak. Yang dua, wa yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu dalam diri kita itu Bapak Ibu selalu membikin pokal gawe bagaimana caranya ruhaniyah itu tidak bercinta pada Allah tetapi bercinta pada Presiden. Di situ pun pinter nafsiku olehnya kamuflase nih Wak. Wes. Oleh sebab itu kita ngaji sudah pertemuan 2 ini kita akan mengenal musuh kita dalam diri kita, yaitu nafsu. Itu bagaimana? Sebab orang yang perang tidak akan pernah menang kalau tidak tahu musuhnya. Nggak akan menang Pak. Itulah musuh dalam selimut. Sampeyan tangklet Pak TNI ku ketika di timur-timur, sekarang di Papua. Kalau musuh bangsa dhewe angel estu. Tapi kalau musuh bangsa luar bisa tahu, oh ini musuh, ini bukan. Rasulullah dawuh, iku umatku, besok umatku akan menghadapi peperangan sing paling gede, dari jihad kecil menuju jihad besar. Jihad kecil itu perang secara fisik, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Iku Rasulullah mengatakan jihad kecil. Menuju jihad besar, yaitu merangi hawa nafsu. Rupanya ya apa nafsu dalam diri kita Pak? Ayo kita kenal. Intine mek ngeten, yaiku sifat iki nafsu sing harus kita perangi, yaitu sifat yang mengajak hati itu berbuat maksiat pada Allah. Gelowang suli sifat-sifat sing ngajak maksiat ati dateng Gusti pada Allah. Apa sih maksiate ati? Saya tidak membahas maksiate jasmani loh Pak. Mboten. Maksiate jasmani sudah maklum. Di syariat sudah maklum. Cuman maksiate hati, ngerujuk dari maksiatnya hati, Rasulullah bersabda, hubbud dunya khati'atun kabiratun.
cintane ati ruhaniyah terhadap selain Allah yang disebut hubbud dunya, yang digiring oleh nafsu dalam diri kita lewat sifat-sifat itu, yaiku maksiat sing paling gede. Contoh niki, ruhaniyahku iku tidak mencintai hidup yang menguasai kucing anggora tetapi ruhaniyahku iku mencintai fisike kucing dohir iku, padahal di situ ada Allah. Nanti kalau kita kenal persaksian akan mengerti, akan paham. Allah itu Pak ngundang kita itu untuk ketemu, tidak hanya lewat sholat 5 waktu, ndak. Allah tidak mengundang rohaniyah untuk bertemu Allah hanya sholat 5 waktu saja, tidak. Lewat makan, bentuknya jenengan luwe itu, lapar itu bentuk undangan Gusti Allah, dikongkon dahar, temui Allah yang menguasai jenengan dahar. Estu bojo lanang ambek bojo wedok, suami istri punya hajat, undangan Allah, temui Allah pada saat nindakake nglakokake hajat wau. Jenengan beol ana undangane rupa apa? Kebelet. Apa bahasa Indonesianya kebelet nih, Pak? Kebelet, bahasa Indonesianya kebelet. Hah? Kula niki SD, mohon maaf mboten lulus, Pak. Apa? Sama nggih, kebelet ya bahasa Indonesianya. Lah, ketika kita kebelet, entah kebelet beol atau buang air kecil, itu bentuk undangan Allah. Akhirnya di dalam hati ada kehendak untuk membuang air kecil dan air besar. Nah, ketika saat itu ada Allah di situ, temui Allah. Loh, inilah sholat daim itu perlunya di situ, harus dijalankan. Pun niki mungkin nek pun kula duduhke, kalau sudah saya kasih tahu, jalankanlah semampuan, sesuai dengan kemampuan dalam diri kita masing-masing. Pun ra kenek dipeksa 24 jam, 24 jam harus bertemu Allah. Susu ya gendeng, amen. Nek nuruti ngonten, wis jalankanlah sesuai kemampuan yang ada diri kita. Estu, yo api-api ae. Yes, baik-baik saja kita mengutamakan langsung 24 jam non-stop. Bagus. Tetapi kita harus punya pertimbangan, Pak. Pertimbangan apa? Pertimbangan sisian kita, karena kita di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat kita kadang ada tahlil. Kita berprinsip ndak berangkat. Saya diem aja di rumah, sing penting hatiku bertemu Allah lewat sholat daim iki. Saya kalau tahlilan gembul orang terpengaruh saya. Namanya perang, Pak, ya. Namanya perang, ya jangan mencari perang yang musuhnya itu lemah-lemah. Ya sekali-sekali kita harus perang melawan musuh yang berat. Tur juga begitu. Jenengan tahu nih kok, tahu petinju nih. Pertama kan amatir, Pak nggih, amatir. Ya aja amatiran terus, naik kau.
Sampai kelas miktisen itu kelas berat nih. Kelas berat. Harus kita mujahadatun nafsi di tengah-tengah masyarakat. Ati kepanggih Allah, bertemu Allah, jasmaniah kita kerja terus, kerja. Sebab ma'isyatu dunya, kemewahan dunia itu tidak dilarang. Sebatas ruhaniyah itu tidak tercampur dengan jasmania. Kebutuhan jasmania iki dunyane mewah, Pak. Jenengan harus sugih, harus kaya. Jasmani. Akhirnya kita harus kerja karena kita juga menyiapkan kebutuhan anak dan istri. Wajib kerja itu. Yang ada di pemerintahan juga begitu. Jabatan itu penting. Habis jadi lurah, jadi kepala desa, boleh kalau bisa jadi bupati. Dari bupati boleh gubernur, bahkan sampai presiden. Contohnya Rasulullah. Harus. Sebab dengan jabatan kekuasaan inilah manakala dipimpin hati yang qalbin zahidin, bagus Pak jadinya. Tidak mudah ada korupsi. Ya. Makanya satu daerah atau satu kabupaten, kalau bupatinya itu hatinya condong pada Allah, aku yakin setap-setapnya pejabat strukturalnya mesti dididik. Bagaimana caranya hatimu itu bisanya condong pada Allah. Kalau sudah condong hati pada Allah yang sebenarnya gak gampang ngepek dunyane masyarakat, gak wahani Pak, gak berani. Karena hatinya condongnya tidak pada kesenangan dunia, tapi condongnya hati pada Allah. Iku carane untuk membebaskan yang namanya tipikor, yang namanya korupsi gampang. Lah kalau bupati ini iku hubud dunya atine wis gak iso. Pasti jabatan-jabatan struktural wani piro? Wani piro? Ini tidak rahasia Pak, sudah. Kalau sudah wani piro, cepat kembali. Terus dari mana modal cepat kembali Pak? Kalau tidak memangkas anggar. Loh, saya tuduhkan. Saya kasih tahu, ini yang sebetulnya enggak rahasia umum. Jadi gak salah. Para pejabat struktural itu mikirnya ndang uang kembali modal. Estu. Tidak cukup 1-2 tahun loh Pak. Nyun sewu, gajinya berapa sih aku takok? Ayo. Kan ada golongan-golongan toh Pak ya. Gak cukup dengan adanya cas-casan itu. Adanya. Tetapi kalau imamnya, pemimpinnya itu adalah min qalbin zahidin, tidak akan berbuat dolim. Pasti akan mendidik, membina para pejabat struktural itu menjadi orang yang amanah. Jalan satu-satunya cuma satu. Condongkan ruhaniyah hati ini hanya pada Allah. Sebetulnya iku wis ngerti loh Pak niku gak oleh. Sebetulnya kita sudah tahu kalau itu milik masyarakat, nggak boleh.
tapi oleh karena kalah dengan nafsu yang ada dalam diri kita, didasari karena kepentingan, maka kalahlah hati ini terhadap bisikan nafsu. Nafsu membisik kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, di dada kita semua manusia itu mesti dibisiki nafsu. Bisikin nafsu iku ngene, son rungokno raimu ya, jabatan iku enak, teles ning kono, duit tok, omahmu kan awakmu kan durung duwe omah, isok ning kono kok gawe omah sebab teko jabat. Anak buahmu yo ajaran kuwi gak ngecas aku, tak laporno, tak kok saya suruh mutasi. Wah, ketakutan Pak. Ya kalau mutasinya itu dari bagian ke bagian, kalau dibuang, wah bingung nih. Loh kok tutup kunis sih gimana? Itu tadi sebagai percontohan, siapapun kita tidak akan bisa Pak melawan hawa nafsu jikalau tidak ada pertolongan Allah. Lah bentuk pertolongannya Allah, jenengan dibekali ngelmu supaya paham, kalau sudah paham dipraktekke. Ngoten nggih? Pun monggo sampeyan tingali ning papan. Kita mulai kecil sebelum akil balik kita sudah dididik oleh guru-guru kita tentang persaksian yang sering kita sebut sebagai syahadataini. Ini pun sampean pirsani mriki khususnya sing pemula. Asyhadu, saya bersaksi. Saya siapa? Jasmani iki kah? Iya, secara syariat dulu sudah ya. Lah malam hari ini khususnya yang pemula, persaksiani ruhaniyah. Bersaksi terhadap siapa? Oke, di sini ada la ilaha dengan illallah. Di sini ada nafi, di sini ada isbat. Apa nafi, apa isbat? Nafi adalah membersihkan, bersihkan. Isbat adalah menetapkan. Jadi SD kak lulus kok iso nulis api, pas ketepaan nih. Bon. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Jenengan mulai ada di kandungan sampai akil balik, ruh itu nggak pernah dalam hatinya itu ada selain Allah. Nggak ada. Roh loh Pak, yang ku maksud roh. Roh sampean kali kula mulai nukot goib. Alam kandungan nukot goib itu wiji kang dumadi sak lebeti urip. Itu alam.
Itulah alam nur Muhammad. Di dalam nutfah, nutfah iki mani, ya. Di situ ada sel yang nantinya akan menjadi manusia. Ya, jenengan kali kula niki dadi asal muasal dari Nur Muhammad, yaitu sel yang ada di dalam nutfah. Jadi kalau bahasa biologi namanya apa, Pak? Sperma, ya, sperma. Loh, walaupun belum bertemu ovum, sel telure biung ibu, ini sudah ada. Yang dalam Al-Quran disebut dengan ruh, sudah ada. Walaupun belum bertemu loh Pak ya, sudah ada di situ. Lah, mulai nukot goib itu atau sering disebut zaman azali, roh iki sampai akil balik nggak pernah melanggar perjanjian datang Allah. Perjanjiannya apa, Pak? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh ini nggak pernah mungkur sangka dene Allah, mungkur. Ya apa ya? Berpaling dari Allah. Dari Rob itu pangeran, Tuhan. Tidak pernah. Jenengan kali kula dulu sebelum balik, roh iku nggak pernah berpaling dari Allah. Sampai Rasulullah memberikan satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, entah anaknya orang Islam, Majusi, Nasrani, apapun, ruhaniyahnya itu fitrah, suci. Artinya belum berpaling dari Allah. Laksana Nabi Adam ada di surga, belum di dunia, belum. Laksana seperti itu. Di surga itu Nabi Adam nggak pernah, Pak, Ibu Hawa masak, nggak pernah. Nabi Adam mencangkul, nggak pernah. Apa yang dikehendaki, dikarepkan, diinginkan, itu datang langsung dari Allah. Pingin mobil, datang mobil. Pingin makan apa, datang. Ruh jenengan juga begitu. Di dalam kandungan nggak pernah jenengan iki macul, masak, nggak pernah. Semua disiapkan Allah, nutrisi, vitamin, bukti ini lewat ibu yang dimakan. Anak yang ada di dalam kandungan pernah tah bengok-bengok, piyambake iku bengok-bengok yo. Ya, teriak-teriak nggak pernah. Dia pun nggak pernah. Dia itu sampai ngomong minta susu nggak pernah. Semua apa kebutuhan dicukupi Allah. Lah bapaknya yang nyambut gawe atau kerja itu bentuk. Sampai lahir nggak ada, nggak tumon. Nggak tumon, iya Pak. Nggak pernah terjadi ada bayi ketika lahir jeret langsung berdiri minta nikah. Nggak pernah. Minta apapun nggak pernah. Tapi sudah disiapkan Allah. Sebelum lahir itu si ibu dua susu iki sudah monyor. Bahasa Indonesia monyor itu apa, Pak? Sudah disiapkan Allah ASI niku padahal
belum melahirkan. Allah, kok gak bayi iku ketika lahir didulang nasi jagung? Ya enggak, disiapkan Allah ASI karena lambungnya masih halus, lemah. Sampai sakmono udah agak bisa ngiringanan, berdiri. Anak kecil nggak ikut kerja, Pak. Apa permintaan terhadap orang tua mesti dituruti, sehingga nyun sewu, tresnane wong tua nang anak iku ngalahno tresnane bapak nang ibu. Estu, Pak. Tadi belum punya anak, nyun sewu, si suami dan istri yang melebu metu, yang iya, Pak, berjalan mawon goncengan digandoli, Masya Allah, wedi hilang. Tapi kalau sudah ketekan anak, kerengim keluar ini. Inilah memang dialihkan Allah, cinta sampean iku datang anak lebih besar daripada terhadap suami dan istri. Estu, Pak. Lo niki memangnya hukum sunatullah. Akhirnya anak minta apapun, mending kita sebagai orang tua lapar daripada anak yang sampai segitu. Tapi Pak, ada orang tua itu mentolonang anak. Sampai baru-baru ini di Gresik ya, ada ya yang dibunuh. Itu wong tua gendeng. Ngoniku. Nyun sewu, hubungan yang paling dekat itu antara orang tua dengan anak. Mengapa kok disebut anak? Sebab bikinnya enak. Loh, di situ enak isak kelenteng, remek isak rendeng. Wis. Itu bentuk. Tetapi ketika saat kita mancik menginjak akil balik, mulai Pak jenengan kali kula nafsu diutus Allah mlebu nang jagate roe si'ah. Lewat sifat basariyah tak uji nih roh iku mang. Katanya dia itu betul-betul setia menghadap nyawiji, menyembah hanya padaku. Nggih, siap. Dengan cara apa saya menghadap nguji pada sirah? Dijawab, wazuyyina linnasi hubbus syahwah. Iki lho Pak Bu, diuji sampean kalih dengan hubbus syahwah. Hubbus syahwat. Hub senenge ati, roh asyahawah terhadap kesenangan yang bersifatkan duniawi, ya wis melepuh belang. Akhirnya jangan heran Pak, anak laki-laki ketika saat akil balik duwe rasa tresno menyang perempuan. Yang perempuan juga begitu, memeti mencari laki. Makanya jangan heran anak zaman sekarang, mohon maaf, ketika saat SMP iku ono sing meteng. Jangan heran, memang seperti itu. Nafsu itu menggodanya, itu seperti itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ingat, nafsu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda ruhaniyah kita supaya lalai pada Allah.
dengan cara dihadapkanlah kesenangan dunia. Mulai itulah awal proses ruhaniyah berpaling dari Gusti Allah. Akhirnya jangan heran waktu kita betul-betul menyembah di dalam sholat 5 waktu itu teringat terhadap kucing Anggoro. Nggih, sing duwe sawah, yang punya sawah yo eling sawah iki, kalau ndak saya semprot-semprot habis dimakan werang. Yang jualan di pasar juga begitu, yang di kantor kapan ya dapat mel-melan, wis udah. Ya Allah, apakah ini salah? Saya jawab iya dan tidak. Saya jawab tidak, karena semua manusia prosesnya di situ. Prosesnya di situ. Saya katakan salah manakala jenengan sudah tahu caranya ilmu untuk menghindari itu, nggak lekas jenengan amalkan, praktekkan. Yun sewu Pak, aku tanya, ada orang buta berjalan tidak ada yang nuntun, terus keceblung got, salah mboten? Enggak. Kita harus kasih maklum memang dia buta. Jenengan sholat terus teringat kucing, ya salah enggak? Enggak, karena meripat hati sampean rohaniyah belum kenal Allah. Niki hukum enteng. Tetapi akan saya katakan salah manakala si orang buta tadi dituntun orang tidak buta, dikasih tahu, Pak D, di depan jenengan itu ada ada got. Gak percaya Pak, gak percaya, terak aja. Akhirnya gulung bahasa Indonesia gulung kuming, jungkir balik, jatuh, sakit. Tolong, perlu ditolong orang seperti itu? Ya terserah jenengan. Nek bahasa selain Nabi Muhammad dijejeki malahan. Nek bahasa Rasulullah mboten, tetap ditul. Padahal tadi ketika saat diingatkan ngamuk-ngamuk Pak, nggak ada. Sampai yang mengingatkan disalahkan. Ketika saat terjungkal, kata Nabi Yunus, ndak saya tolong, tak jejeki tambahan, tak tendang man. Ini Nabi Muhammad badan. Seluruh para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad ya, ketika umatnya itu menolak ajaran beliau untuk anibudullaha wajtanibut taghut, untuk keluar dari belenggunya nafsu ruhaniyah, mohon maaf, ketika menolak umatnya itu, para nabi dan rasul berdoa pada Allah, ya Allah hancurkanlah mereka, karena mereka tidak hanya menolak tapi menghina ajaranmu ya Allah. Iki para nabi dan rasul selain kanjeng. Itulah dasar mengapa nggak bisa memberikan syafaat terhadap umatnya pada saat itu. Begitu Pak. Kecuali Rasulullah, walaupun menolak, bahkan mereka mengatakan dzalika dzalalatun, ajaranmu itu sesat Muhammad. Lu sik ditolong. Bahkan beliau itu di kaum Taif Pak, tidak hanya dikatakan sesat,
Rasulullah dilempari kotoran unta bahkan dengan batu. Kenal Abu Jahal? Bu, kenal? Kenali teko cerita lah ngoten nggih. Abu Lahab merencanakan rapat orang tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah dijaga oleh Allah? Beliau juga tidak dendam. Ndak. Itu Rasulullah. Makanya alasan begitulah salah satu secara syariat Nabi dan Rasul yang bisa mensyafaati umat manusia itu hanya Nabi Muhammad. Karena dia tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menyalahkan umatnya yang menolak. Beliau menyadari apa ajaran yang disampaikan, dia menolak, beliau memaklumi karena dia belum mengerti. Istilah orang buta terjebur karena mereka itu dimaklumi karena buta. Tapi lantas ketika saat dia minta tolong, bukan harus kita tendang, enggak, harus tetap kita tolong. Artinya orang yang menyakiti jenengan terkait menyang keimanan ini, jangan kau sakiti. Jangan kau sakiti. Sebab mohon maaf loh Pak, suami bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, kadang-kadang istri menolak. Jangan lantas tak pegat kamu, jangan Pak. Tak ijolno sing podo imani, jangan Pak. Tetep sampean rangkul, tetep jenengan duduhno, kasih tahu jalan yang benar terhadap Allah ruhaniyah itu. Walaupun dia menolak, walaupun dia mengatakan ini adalah ajaran yang enggak benar, tetap harus kita ayahi dengan sabar. Gak bisa menyontoh Rasulullah 100%, ya 50% gitu loh Pak. Pokoknya jangan sama sekali lah gitu loh. Udah kembali kepada persyahadatan. Asyhadu itu nyekseti Pak, bersaksi melihat menghadap. Terhadap siapa? Harus terhadap Allah. Iki roh Pak nggih. Ruh ini harus di sini. Tidak boleh terhadap sesuatu yang sudah masuk di dalam hati jenengan selain Allah. Ketika saat akil balik sampai umur berapa kita? Macam-macam Pak yang rawuh. Ada yang umur 60, nggih? Umur 70, bahkan ada yang 40, 50. Kita mulai akil balik sudah kemasukan Tuhan tuh di sini. Makanya artinya la ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya semestinya dalam jagate ruh itu enggak ada awalnya selain Allah. Berhubung kadung masuk di dalamnya berupa hubbus syahawah dalam hati, maka nafikanlah, bersihkanlah selain Allah dalam hati. Setelah ini bersih, maka ruh itu melihatnya, bersaksinya benar terhadap Allah. Disebut isbat, tetapkanlah Allah dalam hatimu. Artinya gini Pak, walaupun jasad iki laku apa wae, ati sampen iku kudu iman, kudu ngerasa, kudu ngimani semua apa yang terjadi sing lakokne iku Gusti Allah, apapun tanpa kecuali. Jenengan sholat berdiri,
Bisanya berdiri itu sebab didirikan Allah. Lu mana Allahnya? Allah itu nama, Pak. Dalilnya surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama toh. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Di situ disebutkan illallah, itu nama. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang memiliki nama Allah. Satu saja saya ambil, surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi. Nah niki subhanalladzi asra hanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Subhana maha suci. Sopo sing maha suci itu? Di situ enggak disebutkan Allah loh, Pak. Langsung alladzi, artinya adalah zat. Bahasa kita kampungan, hidup, urip. Urip, asro yang memperjalankan siapa zat bi abdihi kelawan kawulane zat. Siapa? Muhammad. Jenengan iki makhluk. Ya kuwi urip sing nglakokno kuwi tekan omah tekan kini, mulai omah tekan kini. Lah urip utawa jenenge Allah munggo wong Islam di mana? Iki kudu sampean pahami. Di manakah Allah itu? Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Urip iku ya ning setiap awal masalah, akhir masalah. Artinya yang menguasai awal dan akhir. Wadzahiru wal batin. Allah iku ya ning dhahir ya ning batin. Ning jero sampeyan ya ning jaba sampeyan. Iku nek takon Allah ning endi? Iki sik tauhid dasar lho, Pak ya. Tauhid dasar. Berarti maksudnya ketika asyhadu sampai ke illallah, hati sampean harus ada iman, bersaksi terhadap urip iku yang segala-galanya. Hidup itu yang segala-galanya yang berperan. Sing nglakokno jenengan berdiri ya urip ya Allah. Sing ngerukukno ya Allah, sing i'tidalno ya Allah, sing nyujudno ya Allah, yang mendudukkan ya Allah. Nek ati sampean iku sampean fungsekno ngerasa kehadiran urip Allah dalam dirimu yang memperjalankan kau sholat, tak jamin khusyuk. Gak percaya buktekno kok bengi 2 rakaat menawi. Iya, iku caranya sampean iku sholat khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238 sudah dijelaskan kanthi gamblang. Bisanya Anda sholat khusyuk ketika wassolawah, sholat 5 waktu iku yo ambek sholatil wusta. Ruhaniyahmu yo kudu sholati ruhaniyah. Anda menetapkan ngamalke asyhadu sampai ke jelas. Ini nek kurang jelas mohon maaf, Pak. Yo tak ngombe kopi ae. Dulu, Pak, guru-guru kita, mursyid kita mboten digamblang ngeten. Karena takut fitnah.
sinten teng mriki santrine Mbah Yai Husain? Ayo, ana sing tahu dadi santrine Mbah kula mboten? Mbah Mahali. Ada? Kalau niki diceritani Abah, termasuk Gusmi, termasuk Mbah Sirot, Tulungagung, niku santrine Mbah Mahali ternyata. Kalau diceritani Abah, akeh sing tahu. Memang nyun sewu, maksudnya gendeng iku ati gendeng nang Gusti, bukan ati gendeng nang saliyane Allah. Wis sampean pilih wis, sampean pengin gendeng nang wedokan apa nang Gusti Allah? Nek pengin gendeng nang Gusti Allah ngajine ning kene, nek pengin gendeng nang wedokan nang Purel kono, nang lokalisasi Cewepet omane kepala desa gampang. Lho kula niki sing namani sak bajek lho, Bah Estu. Kula ajenge gelem iku piye, gak gelem iku piye. Dadi aku nggo tisu tak bolongi loro, tak tontok teko bolongan. Ngoten mawon. Pun guyon cekak tegang ya. Wis balik maksud kula ngeten. Kalau panjenengan pingin betul-betul sholat sampai di mata Allah itu benar, bersaksi nyembah sesungguhnya Allah. Sekarang sudah saya kasih tahu, Allah iku urip ning awake dhewe. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Buka. Aku kata Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadi. Berarti yang ning jaba yang ning jer. Karena Allah hidup dalam diri kita lah, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk, darah bisa berputar, organ-organ tubuh bisa berfungsi semata-mata di situ karena Allah itu nyebut jeneng, Pak. Nek umpama karena urip bener langsung. Bukan urip sing dimaksud sifat, bukan hidup yang ku maksud sifat, yang ku maksud hidup itu laisa kamislihi sayun. Pundi antara saya dengan jenengan inilah sesungguhnya wujude Gusti. Cetoh. Makanya dulu jenengan ketika saat di beat Mbah Husain gelas kadang kosong, wis tak beat ya, tontonan gelas hik njaba ning jero nek padha iki beate. Ini santri ning Mbah Husain mungkin putranya Gus Ma'arif kali, iya ngebret Gus Ma'arif. Begitu. Dulu nggih mohon maaf Pak, tidak digelar seperti ini. Akhirnya sampean bingung-bingung temenan. Bingung. Ilmunya ya bingung, ora dipahamke. Sekarang penak sudah. Enak digelar ilmune akhirnya tes bisa langsung. Enggak kadek kesuwen. Wis. Kalau hidup itu Allah sudah tahu jenengan, terus dikatakan bersaksi yang benar adalah iman di dalam ruhaniyah sampeyan, hanya karena Allah itulah semuanya akan terjadi, berarti syahadat sampeyan wis bener, sudah benar. Jenengan dahar, kalau tidak didahar ke urip di situ bisa dahar sendiri menungso? Gak bisa. Gugao Pak iman dalam hati sampean terhadap hidup itu. Inilah yang ku maksud iman yang sudah tidak ada campuran selain daripada Allah, murni asli
iman yang tidak menyekutukan Allah di situ. Terus ada pertanyaan, Pak. Kalau di masjid itu yang menggerakkan kabeh Allah, aku bisa menerima. Tapi kalau di BC, Mojokerto kan BC, Pak. Masa sih itu Allah? Iki rodok ngeluh ya. Sebab ada dalil yang mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek maksiat datangnya dari nafsumu sendiri. Nah, tergantung jenengan hati itu melihat mananya, dari sisi mana. Nafsu kalau tidak disuruh Allah nggodho jenengan saged nggodho dhewe. Sebab nafsu iku ya makhluk, kita ya roh iki ya makhluk, nafsu ya makhluk, akal ya makhluk, Nabi Muhammad ya makhluk, surga neraka ya Iblis nggodho Adam, Nabi Adam saat ada di surga sampai terjerumus. Kalau tidak diizini Allah, bisakah iblis itu goda dengan sendirinya? Nggak bisa. Sama dengan nafsu ya. Tinggal kita melihatnya dari mana. Kita melihat di VC maksiat. Kalau kita melihatnya makhluk, ya dari nafsu, Pak. Iso apa nafsu itu tanpa Allah? Ayo dingen sing jero. Bisa apa saya ngaji di sini bila mana tanpa Allah? Mingkem, Pak. Sifat saya manusia kita iku koyo patung, meneng njegegrek koyo ugek-ugek. Wayang iku nek gak diobahno dalang ya ora iso obah. Petruk ya ora iso omong nek gak sing ngomong dal. Berhubung kita mendengarkan dari salon, mesti nuduh iman suarane Petruk. Coba naik ke atas panggung, sopo sing nyuwara iku? Yang bersuara ternyata dal. Jenengan kalau melihat saya makhluk, ya suara saya. Coba naik kok, Pak, masuk di dunia yang halus pada diri saya, di dalam dan di luar saya. Bisakah seongkok mukhlason itu berbicara? Tidak bisa. Ini akan paham hatimu manakala sudah paham hakikate syahadat. Kalau persaksian sampai sudah benar-benar ke Allah, isbat niki, nafi isbat, paham. Saged dilanjut? Ditingkas nggih? Tingkas. Kalau gak butuh akeh-akeh nerangno ilmu, sing penting titik paham dilakoni. Pun garis itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Muhammad iku makhluk. Kanjeng Nabi Muhammad makhluk mboten? Jenengan makhluk mboten? Selain Allah iku disebut makhluk. Tingkatan Rasul pun makhluk. Iku Rasulullah utusane Allah. Artine apa yang dilakukan oleh Muhammad itu atas dasar apa yang dilakukan Gusti Allah. Artinya apa, Pak? Statusnya kita makhluk itu adalah bagaikan patung, laksana wayang. Iku Rasulullah menjadi utusan Allah, artinya diperintah Allah. Berarti
ketika jenengan berdiri, rukuk, sujud, duduk, olehnya bisa melakukan itu sebab Rasulullah, itu bahasa Arab, sebab kita diperintah Allah berdiri, didirikan Allah, dirukukkan Allah, dan segala-galanya. Godhong obah, godhong iku hakikate Muhammad, isoke obah sebab diobahke Gusti. Gitu loh maksud kula. Iman sampean, persaksian sampean kudu roh sapa sing den saksekne. Berarti yang pertama Allah iku urip, yang kedua Muhammad iku makhluk. Bisanya makhluk beraktivitas karena diaktivitaskan urip. Ya iki dua kalimat syahadah miturut kacamata hakikat, supaya iman ruhania sampean ini betul-betul estu sesuai dengan apa yang didawuhkan Allah di dalam Al-Quran. Apa rupane? Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun adzim. Heh anak putuku, ojo pisan-pisan awakmu nyekutokne Gusti. Jangan pernah kau menyekutukan Allah. Sebab jikalau kau tetap menyekutukan Allah, itu perbuatan dosa yang amat-amat besar, mbah buyute dosa. Di dalam hatiku contoh ada gambar kucing di situ, Pak. Nah, itu kudu dihilangkan. Terus bagaimana caranya hilang perkara selain Allah dalam hati jenengan? Carane itu bagaimana? Sesering mungkinlah hati jenengan mempraktekkan fungsinya asyhadu ke ilallah. Bangunkan iman rasa di dalam hatimu hanya pada hidup yang segala-galanya. Ini caranya. Ibu kalau dibelanjani Pak E, 1 bulan biasanya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Suatu saat bapaknya itu gawenan nggak ada, terus 1 bulan dikasih 10.000, 1 bulan ya. Jangan lantas ibu langsung ngamuk. Lihatlah Allah di situ yang menghendaki. Enak Pak, 10.000 damel tumbas uyah tok, makane nanti makan ikan uyah. Ada yang tidak bondo Pak, sampai ke laut pulang bawa air drum-druman, itu aja. Air kan sudah asin, gak beli toh di laut itu, dibawa ke rumah enak. Bapak berhubung adine ya ke Allah, alhamdulillah dek, kremiku mati kabeh. Gitu aja. Lah memang gak ada gawen, gak ada uang, terus gimana lagi? Kadang-kadang keluarga itu Pak, nyun sewu niki sering terjadi. Penggawean gak ada, penghasilan gak ada, direwangi utang. Apalagi utangnya Bang Ted. Akhirnya ngeluh munyer dewe. Ya Allah, di mana sih orang gak kepingin cukup, sedoyo kepingin tapi suatu saat barangkali kok diparingi Allah ciut utawa sempit, ojo mengeluh. Udah hati iku sendekno, sandarkan pada hanya Allah yang berkehendak.
Aku yakin Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nek atimu takwa artinya senden bersandar hanya terhadap hidup yang segala-galanya yang mendatangkan, aku yakin Allah pasti akan mendatangkan jalan keluarnya. Itu Quran, Pak. Gusti Allah nggak pernah ingkar janji, nggak pernah. Cuman oleh karena kita itu nggak ketemu jalannya, hati masih was-was terhadap Allah karena imani belum mancep. Kalau imani mancep, aku yakin gak mudah goyah. Begitulah kira-kira yang harus kita lakukan. Ibu, bapak, mulai hari ini semampu jenengan praktekkan ruhaniyah itu menghadap Allah. Ruhaniyah dikatakan menghadap Allah di segala sikon apapun, manakala hati jenengan meyakini, merasa bahwasanya semua akan terjadi semata-mata karena hidup di situ. Ingat, hidup di mana-mana, Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Udah, ide luwih ide, Pak. Caranya sampai mirsani, caranya Anda bisa tahu lewat iman tadi, lewat rasa. Itulah ainul basyirah, matanya ruh itu. Lihatlah dengan cara rasakan, imankan, hidup dalam tubuhmu dan di luar tubuhmu yang menggerakkan dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, kita ambil dari Quran semuanya. Urusan percaya dan tidak percaya saya tidak menyalahkan. Monggo sing percaya, nggih monggo sing boten percaya. Silahkan yang percaya, silahkan yang tidak percaya, itu bukan urusan saya. Sebab ini sak temene ingsun iku aduun mubin, hanya menyampaikan yang benar saja, yang jelas. Tapi nggih mohon maaf, Pak, pengalaman selama kulo 23 tahun menyampaikan ini, buka lara yang kurasakan. Kok umpomo kulo angsal milih, saya tidak akan pernah menyampaikan. Karena apa? Cacian dan tidak lebih banyak cacian yang kurasakan. Kok mungkin zamane Al-Halat, zamane Siti Jenar, saya sudah dibunuh, Pak. Kata mereka halal darah saya dialirkan. Begitu. Oleh karena zamannya sekarang peradaban, akhirnya bentuk pembunuhannya adalah karakter pada diri saya. Diterorlah saya lewat WA, diteror lewat telepon dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak menyalahkan, saya maklumi karena mereka belum mengerti. Arep diapakno, wong mlaku wuta ketatap cagak, kata salah no, tak maklumi. Sebab memang gak ngerti di depannya kalau ada cagak. Yang jenengan mawon sing waras, sing melek iki tuntunen sing wuta. Artinya orang-orang dekat kita yang tidak kenal dan bertemu Allah yang sebenarnya, tuntun, Pak. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak, pertama harus mengenalkan terhadap Allah. Yun sewu, Pak.
Nek akil balik kita kenalkan siapa? Ayo ngomong tak kenal no Allah. Banyak yang mengenalkan tentang masa depan, urusan-urusan kehidupan dunia. Kebanyakan itu memang program sistemnya nafsu. Estu Quran saja sudah dawuh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu, anak istrimu dari siksa api neraka. Siksa api neraka itu gak usah ngenteni sok dina kiamat. Ning donya iki lho, atimu panas sebab gak kenal Allah. Estu Pak, kula dodol tempe Pak, dodol iwak tahu, luaris. Boso terus ketok laris, omsetku kuwatah, jenengan iku ikut jualan dengan harga yang murah, mutu baik, saya hancur. Marah enggak? Jelas marah saya terhadap jenengan. Itu sebabnya saya tidak bisa melihat Allah di dalam jenengan. Nafsu memang wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangi. Mengapa kita mudah untuk dihalang-halangi nafsu sehingga ruhaniyah tidak bisa melihat Allah yang berperan di dalam semua aktivitas? Karena aku menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Ini Pak, para masyayikh dulu Pak, termasuk sejarahnya Mbah Husein sampai urusan kepolisian, ya, gegara ngejekno iki padahal itu isaroh, mendahno. Apa bahasane mendahno yuk? Mendahno diterangno seperti blak-blakan seperti saya, ya wis masuk kurungan. Mendahno bahasa Indonesianya apa Pak? Apalagi diterangkan pada saat-saat dulu itu secara terang-terangan ini. Lah, udah Pak, nggak akan lama. Sehingga beliau memakai bahasa isyarah kinayah itu ngambil spekulasi yang benar supaya ajaran ini tetap berkembang. Keputusan Al-Halat, keputusan Siti Jenar kalau dipandang dari satu sisi, nggih mohon maaf Pak, dengan terang-terangan gak baik, akhirnya ajarannya mandek sudah. Yang benar dengan cara kinayah dan isyarah. Sakit dipaham nggih? Kalau saiki sekarang, sudah medsos niku sampean tingali. Banyak yang menggelar tentang siapa sih Allah itu. Bagaimana kita bisa bertemu Allah? Ahad. Sapa sih dulur papat limo pancer? Cara dulu. Wis macam-macam, wis berani semuanya Pak, karena dilindungi undang-undang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti maksud Muhammad itu adalah makhluk secara hakikat, bisanya bergerak sebab Rasulullah diperintah Allah bergerak. Kalau tidak diperintah Allah tidak akan bisa bergerak. Orang Jawa mudah dan nyindirnya itu mudah. Ditampilkanlah pewayangan antara wayang dengan dalang. Wayang itu nggak akan pernah bisa bermain kalau tidak dimainkan dalang. Berhubung manusianya itu melihat makhluknya, maka tidak akan pernah bisa melihat dalangnya. Allahnya nggak bisa. Sehingga makhluk itulah akan menutupi dalam ainul basiroh, mata hatinya kita. Akhirnya yang tampak, yang nyata itu makhluk, sedangkan Allah hidup itu selama-lamanya ghaib.
peteng. Tetapi kalau jenengan nyawangi melihatnya itu hidupnya, Allahnya, maka yang nyata, yang jelas terhadap rohaniah sampean adalah Allah Subhanahu. Udah praktekno sak jerone salat edisi dulu. Praktekkan untuk bertemu Allah di dalam salat 5 waktu itu dulu dengan cara itu tadi. Ruhaniyahmu rasakno. Apa sih rasa? Rasa itu iman. Ngimanno di dalam dan di luar dirimu itu ada hidup. Hidup itu wujudnya Allah. Itu yang menggerakkan Anda. Kalau hatimu sibuk melakukan itu yang ku maksud zikir, maka tak jamin sholatmu bisa khusyuk sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin ay khasyiin. Jagalah, lakukanlah sholat itu dengan khusyuk. Berarti kalau sudah masuk di dalam surat Al-Baqarah ini, sholat 5 waktu hukum khusyuk itu wajib, tidak sunnah lagi. Karena jenengan sudah tahu caranya untuk sholat yang khusyuk. Bun, paham? Bun, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan nih, ruhaniyah ngimanno sak temene hanya pada hidup, karena hidup itu wujudnya Allah, baik yang ada di dalam maupun di luar Anda. Itulah sing sak temene bersaksi pada Allah. Sebab saksi dikatakan benar manakala yang menyaksikan tahu siapa yang tidak katanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda juga bersaksi terhadap Muhammad itu sebagai utusan Allah. Harus tahu sing sampean seksekno itu makhluk diri jenengan, bisanya apa-apa karena diapa-apakan oleh hidup, dan hiduplah Allah disebut Rasulullah. Terus pun